Ya, kita beralih tadi ke Selamat malam, Yohanes Bapak. 3:16. Kita mulai dari ayat Yohanes 3:16 Yohanes. tadi, Bang Napi. Yohanes 3:16. Nah, di situ percaya Yesus sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Mm-mm. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terus? Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal, berarti kita menjadikan Yesus ini sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan. Nah, begitu. Kata, begitu nanti Bang Viro lanjut. Silakan. Oke. Saya duluan atau Bang Piro duluan? Bang, terserah, bebas. Silakan aja Abang Aku duluan. atur dulu kalian. Oke, aku duluan ya. Abang ya. Ya. Jadi kalau kita melihat nubuatannya di Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, bukan pihak kedua yang datang. Coba kita lihat ya, Yesaya 63 ayat 9 ya. Jadi dari nubuatannya kita melihat dulu, biar apa dia, Yesaya 63 ayat 9 mengatakan bukan duta, bukan utusan, dia sendirilah yang datang. Jadi Tuhan itu sendiri, Yehova itu sendiri yang datang. Nah, Yehova itu Lukas 2 ayat 11. Nah, dia di dalam Lukas 2 ayat 11 yang lahir itu adalah Tuhan. Nah, Yohanes 3 ayat 16 ini bahwa anak itu adalah Allah kan, Elohim kan, karena begitu besar kasihnya akan dunia ini, jadi dia disebut anak. Utusan itu yang datang di Yesaya 63 ayat 9 itu disebut anak karena dia lahir di dalam Lukas 2 ayat 11. Itu pemahaman saya. Makanya saya berbeda dengan Kristen, katakanlah Kristen arus utama atau Kristen Tritunggal. Saya berbeda di situ. Saya memahami Yesus itulah satu-satunya Tuhan. Dia tidak punya bapak, tapi dia disebut Bapa. Dia bukan anak dalam arti literal. Dia anak di situ dalam arti hanya kiasan, sama seperti anak gunung Krakatau. Kan gunung nggak mungkin beranak kan, anak kunci. Jadi ketika dia disebut anak Allah, karena dia datang lewat proses dilahirkan. Tetapi yang dilahirkan itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dengan cara dilahirkan. Itu dulu Bang Viro. Silakan Bang Viro. Oke, baik. Makasih ya Bang. Ya Bang, aku tertarik dengan kitab Yesaya tadi ya, nubuatan tentang kedatangan Allah itu sendiri ya. Betul kan? Berarti Yesus itu Bapa ya. Benar kan Bang ya? Tetapi pengakuan Yesus nggak sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya ternyata. Pengakuan Yesus ternyata nggak sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Contohnya. Iya kan? Contoh, Yohanes 17 ayat 3, apa kata Yesus? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka, abang-abang kita semua, murid-murid Yesus, mengenal satu-satunya Elohim yang benar. Artinya cuma satu yang diperkenalkan oleh Yesus, Elohim yang benar. Dan mengenal Yesus, kata Yesus loh. Dan mengenal saya, Yesus Kristus yang telah diutus. Siapa yang mengutus Yesus? Elohim. Ternyata bertentangan dengan nubuatan kitab Yesaya. Kalau Anda berkata bahwa yang datang itu adalah Allah, yang datang itu adalah Bapa. Yesus sendiri yang ngomong, aku diutus. Bagaimana ini Bang? Oke, udah boleh saya tanggapi atau boleh, belum? Silakan. Oke. Jadi di dalam tidak ada yang bertentangan, hanya caranya memandang yang mungkin. Wah, Bang, kok nggak bertentangan? Literasinya aja udah jelas itu, Bang. Oh, enggak. Oh. Ini waktu saya atau Abang dulu. Makanya silakan. Abang dulu selesaikan. Silakan. Selesaikan aja dulu Bang, selesaikan aja. Atau kita pakai timer atau gimana? Oke, boleh. Tanya aja sama Bang Lodi. Boleh host. Oke, boleh. 2 menit ya. 2 menit boleh? 2 menit saja. Oke, siap.
Soalnya saya sambil Oke, catat biar ada- biar kita dapat poinnya di sini ya. Oke, silakan Ya, Bang biar Nafi ada duluan. edukasinya kan. Silakan, Ya, biar Bang ada Nafi, edukasinya. Ya, Bang. Makasih, host. Ya, jadi kita di sini boleh berbeda, Bang, tetapi kita tidak boleh saling gontok-gontokan. Nah, jadi ketika Bang Viro mengatakan di situ kontradiksi, tidak. Karena di dalam Yohanes yang Abang bawa itu Yohanes 17 ayat 3. Coba kita lihat ya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kata dan di situ adalah dari kata kai. Kai bukan hanya dan, kai itu juga bisa adalah, bisa juga yaitu, bisa juga dan. Jadi kalau kita lihat di sini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar adalah Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Maka nyambung. Tetapi karena yang menerjemahkan ini adalah paham Tritunggal, maka dibuat seolah-olah berbeda, supaya bisa tiga. Begitu kalau pemahamannya, Bang. Kalau kita melihat dari nubuatannya, jelas loh Yesaya 63 ayat 9 itu bukan pihak kedua yang datang. Dia sendiri yang datang. Jadi dia sendiri disebut utusan. Dia yang adalah Tuhan itu. Sama seperti saya ini, contohnya. Saya buka room, saya host. Saya juga Nabi 28. Host adalah Nabi 28. Jadi itu yang konteksnya di sini. Yesus adalah Elohim itu. Begitu, Bang Viro. Silakan. Silakan, Bang Viro. Habis Oke, waktu udah selesai waktunya ya. Oke, Iya, baik. iya. Oke. Baik, kita ke Yohanes 17 ayat 3 dulu ya, Bang ya. Bang, Anda berkata di situ ada kata dan kan? Dan itu bisa bermakna, kamu bilang itu apa tadi? Coba diulangi, Bang, tadi. Makna kata dan itu bisa bermakna apa? Kata dan itu dari kata kai dan. Kai bermakna Ya. apa? Dan bisa adalah bisa, yaitu juga bisa. Tergantung penggunaan katanya, tergantung konteksnya. Silakan. Oke, baik. Jadi Anda dalam hal ini mengkritisi lah atau tidak membenarkanlah terjemahan LAI kalau begitu. Begitu ya? Ya. Terjemahan ada 6 Kalau ribuan. kalau memang seperti itu diakui biblikos. Memang itu. ya, baik. Kalau seperti itu pemahaman Anda tidak menerima terjemahan LAI, ngapain kita diskusi kalau begini? Iya kan? Terus standar yang kau pakai itu standar apa? Untuk berdiskusi dengan Viro. Saya mengatakan ada 6.500 kesalahan Iya, terjemahan. termasuk Makanya kata dan kita itu masuk kan? ke teks asli. Makanya kita masuk ke teks asli. Kan Abang Ya. tanya tadi. Karena Abang tanya tadi, saya tidak mengkritisi, saya tidak membantah. Makanya saya sekarang pakai terjemahan, nggak hanya LAI, saya juga pakai ILT3, pakai IMB, gitu loh, Bang. Kan banyak terjemahan di situ, ada IMB, ada ILT3. Saya lebih biasa memakai ILT3. Oke, cobalah. Oke, Tapi kan baik. saya mengatakan Baik, ini kan oke. hanya terjemahannya. Baik. Oke, baik, Gitu baik, loh. Bang. Kita mengacu aja ke tadi Anda bilang bahwa Yesus itulah Bapa ya, betul kan? Oke, coba Anda buka dulu kitab Wahyu 3 ayat 5. Buka kitab Wahyu 3 ayat 5, Bang. Wahyu 3 ayat 5. Ya, baca lah, Bang, baca. Silakan. Oke, aku baca ini ya. waktu Abang loh. Ini waktu Oke, Abang. baik, aku baca ya. Ini Yesus sudah nggak ada di dunia lagi loh. Yesus sudah nggak ada di bumi. Ini bicara tentang Yesus di sorga ya. Aku kasih tahu sama kau. Perhatikan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Ingat, Yesus akan mengaku nama setiap orang yang tertulis dalam kitab kehidupan. Yesus bilang, di hadapan siapa? Di hadapan Bapakku. Ini udah di sorga loh. Yesus ada, Bapa ada.
Iya kan? Kalau memang Yesus itu Bapa, iya kan? Nggak mungkin Yesus ngomong begitu. Yang ngomong aja Bapa, dia langsung aja bilang, aku akan, kan begitu. Ini ngomongnya coba kamu baca baik-baik, Bang. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku, kata Yesus ya, akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Yesus akan mengaku namanya di hadapan Bapa Yesus. Kalau Yesus Bapa, gimana itu bisa terjadi seperti itu? Kan nggak masuk logika, Bang. Kalau memang Yesus itu Bapa. Ngapain Yesus ngomong aku akan mengaku dia di hadapan Bapakku? Wong dia udah Bapa. Konteksnya juga udah di sorga. Berarti Yesus pribadi yang lain lagi dong. Iya kan? Nah sekarang coba abang jelaskan tentang Wahyu 3:5 ini. Kenapa Yesus ngomong, aku akan, jelas sekali kan, mengaku namanya di hadapan Bapakku. Bapakku kata Yesus loh. Bukan dia bilang, aku akan mengaku namanya di hadapan aku. Enggak. Tapi dia bilang di hadapan Bapakku. Kalau memang Yesus dan Bapa adalah satu, adalah sama, atau Bapa itu yang turun ke dalam dunia ini. Nah, coba abang jelaskan itu, Bang. Silakan, Wahyu 3:5, Bang. Monggo, Bang. Ambil aja waktu aku, Bang. Jadi kalau Anda mengatakan, berarti Anda dari Tritunggal, Anda mengatakan Anda Kristen, Tritunggal Anda. Aku pengikut Yesus yang mau membenarkan Kristen-Kristen yang sedang bengkok-bengkok. Oke, Silakan. jadi abang pengikut Yesus berarti abang mengaku Yesus Tuhan. Aku pengikut Yesus, apa yang dikatakan Yesus itu ya aku dengarkan. Yesus nggak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Oh, berarti abang bukan pengikut Yesus. Yesus Orang bilang yang Yohanes mengikut 17 Yesus ayat 3, itu. Bang. Gini, Bang. Inilah hidup yang Sabar, kekal Bang, itu sabar, bahwa mereka sabar. mengenal Ini kan Engkau waktu saya, satu-satunya Bang. Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sabar, Itu pengakuan sabar, Yesus. Bang. Ini bukan waktu pengakuan saya atau siapa. enggak? Oke, silakan. Oke, gantian lah Bang. Tadi kan abang tadi puas ngomong saya kasih kan. Ya, tadi abang bilang abang pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu Bang adalah orang Kristen. Walaupun bengkok-bengkok dia mengaku Yesus Tuhan. Masalah bengkok-bengkoknya nanti dulu. Tetapi kalau abang tidak mengaku Yesus Tuhan berarti abang bukan Kristen. Gitu loh Bang, posisinya harus jelas. Karena nggak ada orang Kristen mengatakan Yesus bukan Tuhan. Walaupun dia Kristen sesat. Gitu ya. Jadi abang jangan lagi karena tidak ada orang Kristen yang mengaku Yesus bukan Tuhan. Itu dulu poinnya. Nah, oke lah. Saya masuk ke dalam ke dalam konteks yang abang katakan tadi. Jadi kalau dalam pengertian teman-teman, bahkan teman-teman tungtung lah ya yang di bawah ya, ini untuk tungtung ya yang di bawah. Saya merespon Bang Viro sekaligus untuk teman-teman tungtung. Kalau Yesus punya bapak, berarti dia harus punya kakek. Kalau itu arti literal. Itu dulu poinnya. Dia harus punya kakek. Karena masa dia punya bapak tidak punya kakek? Gitu ya. Jadi ini adalah bahasa-bahasa metafor, bahasa-bahasa pendekatan, kiasan. Karena Tuhan itu tidak mungkin punya bapa. Makanya Yesus bilang begini, melihat kepada Filipus. Filipus kan minta apa? Tunjukkan Bapa itu. Yohanes 14 ayat mulai dari 6 ayat 6 7 9. Yohanes 14 ayat 6 7 sampai 9 katakan, tunjukkan Bapa itu. Telah sekian lama engkau melihat aku, Filipus. Mengapa kau mengatakan tunjukkan Bapa itu? Jadi kalau Yesus bukan Bapa, dia tidak akan berkata seperti itu, karena yang diminta Paulus adalah yang diminta Filipus adalah tunjukkan Bapa. Kalau Yesus bukan Bapa, kalimatnya tidak seperti itu. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kau melihat aku, kau sudah lihat Bapa. Sesuai dengan permintaan Filipus. Gitu loh. Jadi Yesus itu Bapa. Sudah saya katakan tadi, nubuatan itu menjadi landasan. Dan nubuatannya satu lagi di Yesaya 9 ayat 5.
bahwa anak yang lahir itu adalah Bapa yang kekal. Tidak ada Bapa yang kekal kecuali Elohim. Gitu ya. Itu Bang, silakan Bang ditanggapi Bang. Oke lah, teman-teman ya, perhatikan teman-teman ya. Kan yang dia bilang tadi kan, Yesus itu adalah Bapa kan. Sementara Yesus sendiri nggak pernah ngomong begitu loh. Aku adalah Bapa, nggak pernah. Nggak pernah Yesus ngomong begitu. Justru Yesus selalu tekankan bahwa dia adalah yang diutus, yang diutus, yang diutus. Tidak ada satu pengakuan pun secara eksplisit Yesus mengaku bahwa aku adalah Bapa. Nggak pernah. Aku adalah Elohim, nggak pernah. Anda mau muter kemana-mana itu nggak ada satu literasi pun yang kau temukan perkataan Yesus seperti itu. Nggak ada. Makanya aku bilang aku pengikut Yesus. Mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Karena aku kan Kristen. Kristen apa? Pengikut Yesus Kristus. Orang yang benar-benar mengikuti Yesus Kristus. Bukan orang-orang yang mengikuti ajaran di luar Yesus Kristus. Itu konteksnya sebagai Kristen, sebagai pengikut Yesus. Dan Yesus nggak pernah ngomong seperti yang abang ngomongin tadi, nggak ada. Maksud daripada jika engkau telah melihat aku, itu tanda yang engkau telah melihat Bapa, itu dalam pengajarannya. Karena Allah itu bisa dilihat karya-karyanya di dalam Yesus. Gitu loh. Semua karya-karya Allah itu dipercayakan kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dan Yesus juga berkata, segala firman yang telah kau berikan. Ingat, segala firman yang telah kau berikan. Artinya segala firman yang telah Bapa berikan kepada Yesus, telah Yesus sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa Yesus itu apa? Utusan Allah, utusan Elohim. Kalau memang Yesus itu Tuhan, dari lahir dia manusia jadi Tuhan, pertanyaan Viro begini Bang. Kenapa Yesus pada umur 8 hari disunat? Kalau memang dia Tuhan. Berarti yang disunat itu Tuhan juga kan? Ketika Yesus disunat pada umur 8 hari, berarti yang disunat itu Tuhan. Itu konsekuensinya. Yang disunat itu adalah Bapa. Itu konsekuensinya. Konsekuensi logis dalam kekristenan itu. Dan itu nggak boleh ditolak. Kan begitu. Anda berkata tadi bahwa di dalam kitab Wahyu 3 ayat 5 itu bahasanya metafora kiasan. Perumpamaan apalah, ya kan? Tapi itu jelas sekali loh. Yesus ngomong sendiri loh, di hadapan Bapakku. Dia nggak ngomong di hadapan aku, enggak. Atau terhadap diriku sendiri, enggak. Tapi dia bilang di hadapan Bapakku. Itu nggak ada makna kata metafora atau kiasan di situ, nggak ada. Karena memang sejak dari dunia, Yesus sudah mengaku dia utusan. Dan yang mengutus dia adalah Bapa, adalah Elohim. Makanya sampai di sorga pun Yesus tetap ada. Gitu loh. Kalau memang Yesus itu Bapa Bangnya, ingat Bang ya, kami memang Yesus Bapa. Ketika dia di sorga, dia akan bersama-sama dengan Bapa. Udah Bapa itu, udah nggak ada pemisahan lagi antara Yesus ngomong begini, terus ada Bapa lagi yang diomongin Yesus, nggak ada. Sekalian aja Bapa yang ngomong di situ. Kan udah kembali dia kan, udah menjadi Bapa, ya kan? Lah kenapa di situ ngomong di hadapan Bapakku? Iya, Gitu loh, luar Bang. biasa ya. Kita sambut dulu. Apa nih, siapa namanya? Susah sekali namamu ini ya. Bagaimana mau masuk surga kalau nama susah begini? Halo Bang, dari mana? Katolik, Protestan? Saya Katolik. Ah, silakan buka kamera Bang. Ini Katolik ini mereka sopan-sopan ini. Silakan buka kamera Bang. Ayo, kita ngobrol-ngobrol santai Bang. Silakan. Sebentar. Ya, nanti abang masuk, dia orangnya baik. Ini Viro luar biasa, ini berdata semua loh, ini ilmu semua nih, saya catat dari tadi nih buku saya nih. Ya silakan Bang. Ya silakan, mungkin Bang Napi mau tanggapi, nanti baru Pak Susanama beliau masuk, silakan. Yang penting open camp Pak ya. Oke, makasih host ya, masih boleh menanggapi ya. Oke, makasih host. Jadi dalam Yohanes di mana ada Yesus mengaku Bapa, kata Bang Viro kan? Oke Bang Viro, saya jelaskan pelan-pelan ya. Perhatikan Yohanes 14 itu kita lihat dari jadi Yesus mengaku Bapa di situ Bang Viro. Kita mulai dari ayat
7. Sekiranya kamu mengenal aku, Yohanes 14 ayat 7 ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Persoalannya kan tidak kenal, Bang Viro. Sekiranya kamu mengenal loading adalah host, tapi kalau orang baru main TikTok, apa itu host? Apa itu loading? Pasti ditanya karena belum tahu permainan di TikTok. Nah, sekiranya kamu mengenal Pastor Loading, kamu akan mengenal hostnya karena Pastor Loading adalah host. Nah, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Persoalannya Yesus belum dikenal. Itu poinnya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Telah melihat loh. Bukan samar-samar, bukan akan melihat loh. Garis bawah ya host juga ini akan keren ini host. Kamu akan melihat dia, bukan dikatakan telah. Kamu telah melihat dia loh, melihat loh. Maka Filipus katanya gini ya, 8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu. Penasaran dia. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Bayangkan. Filipus meminta ketegasan yang lebih tegas karena dia sudah penasaran. Maka Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku, tanda tanya. Kau tidak mengenal aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Tapi kamu tidak mengenal aku rupanya. Itu ditanya Yesus kepadanya. Barang siapa, ini penegasan Yesus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Kurang apa lagi? Kurang tegas apa lagi Tuhan Yesus di sini? Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukan dikatakan barang siapa melihat aku akan melihat Bapa. Enggak, telah melihat. Perhatikan Bang Piro, ini penting. Telah melihat loh. Telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami, PA? Kira-kira begitu. Kok PA sekali kau? Kalau Yesus mau pakai kata PA, kok PA kau? Kenapa kau nggak makan telur? Kurang-kurangi makan ikan asin itu, Filipus. Kenapa kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami lagi? Dia 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Artinya Viro adalah rohnya Viro, tubuhnya Viro adalah Viro, rohnya Viro adalah Viro. Roh itu Bapa di dalam aku. Aku yang kau lihat dalam tubuhku ini adalah Bapa. Akulah Bapa itu. Itu poinnya Bang Viro. Jadi ini sudah tegas. Jadi kalau masih kurang tegas lagi ya perlu makan vitamin. Begitu itu Bang Viro, silakan. Ya, silakan. Oke, baik. Bang, aku cuman bawa abang aja di Yohanes 14 ayat 1 aja lah. Coba perhatikan situ Bang. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Masih dalam konteks yang tadi ya Bang ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu Yesus yang ngomong loh, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya situ Bang? Aku tanya sama abang dulu lah. Coba abang boleh jawab dulu lah pertanyaan Viro. Ada berapa yang dipercaya di situ Bang? Tadi Elohim itu adalah si aku itu. Kan dari Yohanes 17 ayat 3 tadi kan aku jawab. Oke, nggak menjawab. Elohim Oke, baik. itu, Baik, nggak dijawab. Elohim Nggak itu apa-apa. kan jabatannya. Siku Oke, itu silakan. adalah Giliran aku Bang, oke, ya, nggak apa-apa. lanjut. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada situ. Dia harus ada, seharusnya abang kalau pemahamannya apa ya, jernih lah katakan seperti itu, bersih dalam hal ini. Di situ ada dua yang harus dipercaya, percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus. Itu jelas itu ayatnya. Oke. Sekarang aku bawa lagi ke abangnya di dalam ayat 10 Bang, masih dalam konteks yang sama di dalam Yohanes 14. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Oke?
Apakah yang aku perhatikan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan sendiri. Itu Yesus bilang, Bang. Apa yang Yesus katakan, Yesus bilang, itu bukan dari perkataanku sendiri, kata Yesus. Lah kalau dia adalah Bapa, ngapain dia ngomong begitu, Bang? Coba pakai logika, Bang. Betul. Coba Anda pakai logika, Bang. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa, ngapain Yesus ngomong begitu, Bang? Apa yang aku katakan itu bukan dari diriku, kata Yesus loh. Iya, tapi Bapak diam di dalam dia kan? Jangan dipotong. Makanya antara Bapa dan Yesus itu beda, Bang. Anda menyamakan dalam hal ini kan? Bapa dan Yesus itu adalah oknum yang sama kan? Aku bawa ayat ke-10 tadi ya, Bang. Perhatikan ya, Bang ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Nah kalau dia Bapa, masa Yesus ngomong begitu? Berarti Yesus menggambarkan dirinya bukan Bapa. Karena yang dikatakan oleh Yesus itu adalah dari Bapa, bukan dari diri Yesus. Anda memasakkan sesuatu bahwa Yesus itu adalah Bapa, Bapa itu adalah Yesus, sementara Yesus sendiri nggak mengaku begitu. Aneh kan? Yesus nggak pernah ngaku loh. Sudah boleh ditangkapi? Oke, silakan. Sudah Itu boleh nggak jelas ditangkapi. sebenarnya. Itu jawaban, itu kunci sebenarnya jawaban setiap pertanyaan Anda tadi. Itu udah jelas. Benar itu, benar. Ya, biar saya tanggapi ya. Boleh saya tanggapi? Ya kita apa dulu? Oh, Kita siap. mungkin Pak Pak Virus ada yang mau di apa? Sanggah atau gimana Pak Virus? Ya benar, saya sih menanggapi kata-kata Bang Vito ini benar. Oh benar, wih. Luar biasa. Berarti ya silakan. Bapak di dalam dia atau di luar dia, Bang Viro? Jawab dulu, Bang Viro. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Baik, aku jawab. Yang namanya utusan, yang namanya nabi, Bang, itu sangat dipercayai oleh sang sumber. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Itu dulu, Bapak Bang. Bapak di dalam dia atau di luar dia? Sesuai konteks ayat itu, Bapa di dalam dia. Iya, sudah. Artinya apa? Kalau di luar dia baru betul dia bukan Bapak. Gimana sih? Iya, Bapak ya, Bang. Bapak di dalam Rohmu dia. itu adalah Oke, Viro. baik. Baik, Bang. Tubuhmu itu Bapak juga di dalam. tipu Viro. Astaga, Iya sih? bukan Kecuali bukan tadi tipu, di luar Bang. Yesus, Bapak Bukan baru tipu. betul. Bukan tipu, memang benar, Bang. Bapak itu di dalam dia. Sama halnya dengan kita, Bang. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kalau begitu kita juga Roh Kudus gitu maksudnya. Roh Kudus Beda ada di dalam konteks kita. ini, dia sedang Sabar dulu, Bang. mengatakan dia Bapa. Sabar dulu, Bang. Di ayat Roh 9 kan Kudus. sudah dijelaskannya, Ya, Bang. sabar dulu dong. Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Roh Kudus itu berkata-kata di dalam kita. Terus apakah Firo Allah? Apakah Firo Roh Kudus? Enggak kan? Beda Makanya Yesus beda bilang. konteks. Itu sudah Makanya- lain pembahasan. Sabar Ini dulu kan dong, Bang. pembahasannya Sabar. siapa Yesus. Ya sabar dulu lah. Bapa berkatakan, Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya apa? Kita lihat perkataan Yesus sendiri loh. Emang benar perkataan Yesus. Yesus itu tidak berkata-kata menurut kehendak dia sendiri. Bukan dari Yesus. Tapi memang dari Bapa. Bapa yang memberikan apa kepercayaan Siapa tugas Bapak kepada itu di Yesus. situ dalam Sabar dulu lah, konteks itu? Bang. Enggak, siapa Bapak dalam konteks itu? Bapa itu adalah Elohim yang benar. Elohim yang satu-satunya yang benar. Yesus, karena Sesuai di dengan- dalam Yesus gimana sih Bang Viro ada ini? begitu, abangku. Kecuali Yesus di luar pernah- Yesus. Yesus tidak Bapa pernah di ngomong dalam begini, aku. Bang. Gimana? Aku adalah Bapa. Enggak pernah ngomong begitu. Yesus nggak pernah ngomong. Coba kasih satu ayat Viro, satu dalil Viro secara eksplisit Yesus mengaku dia adalah Bapa. Coba kasih satu aja. Mungkin Viro belum pernah baca mungkin. Coba satu aja ayatnya bahwa Yesus berkata, "Aku adalah Bapa." Yohanes 10 ayat 30, aku adalah Bapa. Itu dari kata kai. Yohanes 10 ayat 30. Aku adalah Bapa, aku dan Bapa adalah satu. Gimana sih? Makanya kalian ini kloset. Ini juga siapa ini calon mualaf ini yang di bawah ini kayaknya. Astaga, enggak ada Ini memang begitu, abangku. tungtung ini cenderung jadi mualaf ini Bang Hos. Jadi banyak nanti jadi sabar, Bang. kawan abang. Ingat, Bang. Aku dan Bapa. Kamu bawa tadi kan? Yohanes 10 ayat 30 kan? Aku dan Bapa adalah satu. Adalah satu, dalam bukan hal dua, apa, kan? abangku? Ya.
Bukan dua Karena kan? Yesus memang, dengar Bang, makanya Bukan makanya dua kan di Yesus situ kan? Satu kan? dulu Bang, iya satu. Di situ aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Satu dalam hal apa? Yesus berkata, segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Artinya apa? Satu pengajaran, apa yang diajarkan oleh Bapa, apa yang difirmankan oleh Bapa kepada Yesus, itulah yang disampaikan oleh Yesus.